Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz semuanya? Ustaz mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan memberkahi kita semua dimanapun kita berada, sehingga apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita berada, Allah senantiasa memberikan kemudahan serta jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Baik anak Ustadz, sebelumnya Ustadz ucapkan selamat datang pada pembelajaran online bersama Ustadz Yupidus MPD. Anak Ustadz, pada pembelajaran kali ini Ustadz akan berikan ringkasan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Apakah anak Ustadz masih ingat doa sebelum belajar? Ayo kita tampung tangan, pandangan ke bawah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami pemahaman yang luas. Amin ya rabbal alamin. Oke anak Ustadz, setelah kita berdoa, sudah saatnya kita menyimak video pembelajaran. Ringkasan materinya akan Ustadz berikan. Mudah-mudahan anak Ustadz bisa memahaminya. Selamat menyaksikan. Anak-anak Ustadz, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kita tentang tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Tema 9 yaitu menjelajah angkasa luar. Subtema 3 adalah tokoh penjelajah luar angkasa. Di pembelajaran 3, kita akan membahas tentang modernisasi bidang transportasi. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan modernisasi. Mungkin anak-anak Ustadz pernah mendengar kata modernisasi dari orang tua, teman, guru, televisi, ataupun media sosial lainnya. Nah, pengertian modernisasi adalah suatu proses perubahan atau transformasi dari keadaan tradisional menuju ke masyarakat yang lebih maju atau modern. Itulah yang dimaksud dengan modernisasi. Inilah contoh modernisasi yang terjadi saat ini, yang kita kenal dengan perkembangan zaman atau yang disebut dengan modernisasi. Anak Ustadz, pembahasan kita kali ini khusus hanya di bidang modernisasi di bidang transportasi darat. Artinya, kita tidak akan membahas di luar bidang transportasi darat. Apa sajakah contoh modernisasi transportasi darat tersebut? Akan kita lihat bersama contoh dari modernisasi transportasi darat tersebut. Nah, gambar 1 bisa kita lihat perkembangan dari zaman ke zaman. Gambar kedua bisa kita lihat dari kendaraan ataupun transportasi yang menggunakan tenaga hewan, kemudian menggunakan tenaga manusia, dan yang ketiga menggunakan tenaga mesin. Gambar ketiga bisa kita lihat dari sepeda yang tidak menggunakan mesin kepada kendaraan yang menggunakan mesin. Selanjutnya anak-anak Ustadz, kita akan bahas dampak modernisasi alat transportasi darat. Di sini kita akan membahas beberapa dampak, baik itu positif maupun negatif. Yang pertama terhadap kehidupan masyarakat, yang kedua terhadap lingkungan. Yang pertama, kita akan membahas dampak positif modernisasi alat transportasi darat terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, dampak positif dari modernisasi transportasi darat terhadap kehidupan masyarakat adalah
mempermudah distribusi barang. Yang kedua, dengan adanya modernisasi transportasi akan memudahkan dan mempercepat perjalanan. Yang ketiga, tidak mengurangi ataupun menguras tenaga yang berlebihan. Dan kemudian yang keempat, membuka peluang usaha kerja. Dan yang kelima, dampak positif dari modernisasi alat transportasi adalah harganya cukup murah. Maka masyarakat akan lebih mudah untuk menjangkaunya. Anak-anak Ustadz, kemudian yang berikutnya kita akan melihat dampak negatif dari modernisasi alat transportasi terhadap kehidupan masyarakat. Tahukah anak-anak Ustadz apa sajakah dampak negatif modernisasi alat transportasi tersebut terhadap kehidupan masyarakat? Yang pertama, meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, yang kedua, menimbulkan perilaku konsumtif. Konsumtif artinya munculnya keinginan dari setiap orang untuk memiliki alat transportasi tersebut. Yang ketiga, menimbulkan ketergantungan. Artinya, kita akan merasa ketergantungan karena sudah terbiasa menggunakan transportasi yang bermesin. Yang keempat, menyebabkan polusi suara. Dengan banyaknya transportasi yang menggunakan mesin saat ini, maka akan terjadi kebisingan atau yang disebut dengan polusi suara. Dan yang kelima, menyebabkan kemacetan. Nah, anak-anak Ustadz, demikian tadi 5 dampak negatif dari modernisasi alat transportasi terhadap kehidupan masyarakat. Selanjutnya, anak Ustadz, kita akan membahas tentang dampak positif terhadap lingkungan dari modernisasi alat transportasi tersebut. Yang pertama, gas buangan dari kendaraan bermotor dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, yang kedua, lingkungan akan lebih tertata rapi. Kemudian yang ketiga, dampak positif terhadap lingkungan dari modernisasi alat transportasi tersebut adalah interaksi sosial dengan lingkungan semakin baik. Nah, anak-anak Ustadz, 3 itulah dampak positif dari modernisasi alat transportasi terhadap lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak negatif dari modernisasi alat transportasi terhadap lingkungan. Tahukah anak-anak Ustadz, apa sajakah dampak negatif dari modernisasi alat transportasi terhadap lingkungan? Yang pertama, anak Ustadz, menimbulkan kelangkaan minyak bumi. Dengan banyaknya kendaraan bermesin saat ini, menyebabkan kelangkaan minyak bumi. Yang kedua, berkurangnya area pertanian karena sudah banyak dibangun jalan-jalan. Yang ketiga, menyebabkan kemacetan ataupun polusi udara. Nah, dengan banyaknya kendaraan bermesin, sehingga asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Nah, Ustadz, ternyata modernisasi alat transportasi tersebut dapat memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan sehari-hari kita. Sebaliknya, modernisasi alat transportasi juga memberikan dampak yang negatif apabila kita tidak mempergunakannya dengan bijaksana. Inilah yang menjadi kesimpulan pelajaran ataupun pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk terakhir, di akhir pembelajaran ini, Ustadz sampaikan, Ustadz mohon kepada anak-anak Ustadz untuk mencatat hal-hal penting dari materi yang sudah disampaikan dalam bentuk ringkasan. Semoga bermanfaat ya anak Ustadz.
Jangan lupa tersenyum, smile. Baik anak-anak Ustadz, tadi sudah kita simak bersama penjelasan tentang materi kita hari ini, yaitu tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita bersama dan dapat memberikan wawasan tersendiri buat kita bersama. Bagi anak Ustadz yang ingin bertanya, silakan nanti di komentar di kolom komentar di bawah ini. Anak-anak Ustadz sekalian, terakhir sebelum kita tutup, mari kita tutup perjumpaan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita sama-sama tutup kembali dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian, salam semangat, sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.